Video ini merupakan konten edukasi dan informasi umum. Materi yang disampaikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar diagnosis, terapi, atau tindakan medis. Penilaian dan penanganan medis harus dilakukan melalui konsultasi langsung dengan dokter sesuai kondisi masing-masing individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Healthies. Kembali lagi bersama podcast Pojok Objin. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Alfa Putri Mutia, SPOG Konsultan. Siang hari ini kita akan bahas tentang operasi minim sayatan di bidang uroginekologi rekonstruksi, Dok. Karena akhir-akhir ini lagi booming nih, Dok. Apa sih itu operasi minim sayatan, khususnya di bidang uroginekologi rekonstruksi? Sebelum masuk ke sana, Dok, saya mau tahu dulu, Dok, penyakit apa nih, Dok, yang bisa dilakukan prosedur tersebut? Ya, baik. Terima kasih, Dr. Adil. Jadi, Sobat Healthies, kita banyak dapat melakukan prosedur minimal invasif, terutama kalau untuk di kasus urogin tuh ada beberapa kasus seperti turun peranakan, kalau batuk keluar pipis atau yang sering dibilang ngompol, dulu pernah bisa kita lakukan juga dengan menggunakan minimal invasif, tapi sekarang sudah jarang. Ada pilihan lainnya kalau untuk membuatkan jalan lahir atau neovagina, itu juga ada pilihan untuk bisa dengan menggunakan teknologi ya, Dr. Adil. Tapi yang paling well established evidence-nya memang untuk yang turun peranakan atau prolaps organ panggul. Ya. Nah, prolaps organ panggul itu sebenarnya apa, Dok? Ya, untuk Sobat Healthies nih, kalau yang disebut dengan turun peranakan, itu memang istilah medisnya adalah prolaps organ panggul. Yang turun bukan hanya peranakan sebetulnya, bisa saja kandung kemihnya ikut turun, atau di area usus atau organ anorektalnya ikut turun, jadi kita sebut ada sistokel untuk kandung kemih yang ikut turun, kemudian turun peranakan atau prolaps uteri, lalu rektokel kalau memang ada bagian belakang atau bagian usus yang juga ikutan turun. Tentu kebayang ya kalau misalnya organ-organ ini ikutan turun, berarti kan fungsinya juga akan bisa terganggu tuh, mulai dari pipisnya tersendat atau sulit, berarti kan dikit-dikit tapi sering, itu mungkin bisa jadi tanda dari sistokel atau differential diagnosis lainnya infeksi saluran kemih, maka memang harus tentu kita konfirmasi dulu dengan beberapa pemeriksaan lainnya. Kalau ada turun peranakan, berarti keluhan utamanya di benjolan, ada di area kemaluan, bisa mengganggu saat beraktivitas. Pada saat duduk kayak gini nih, terasa sensasinya, apa tuh Dr. Adil? Like sitting on a balloon ya. Jadi dia mengganjal gitu, ada yang mengganjal. Atau pada saat jalan, karena kan akan tergesek-gesek, bisa ada perdarahan jadinya, ada luka. Atau buang air besarnya jadi tidak lancar, sedikit-sedikit. Jadi sangat mengganggu, perut jadi terasa begah, pinggang terasa gampang pegel, kemeng gitu ya, terasa ada yang tidak nyaman, yaitu keluhan-keluhan yang mungkin dirasakan. Nah, kalau misalkan nih, Dok, apakah semua operasi apakah semua turun peranakan ini harus dioperasi, Dok? Ya, betul. Jadi kalau dilihat sebetulnya karena ini mengganggu quality of life dan bukan life threatening, artinya tidak berbahaya. Seperti kanker kan memang semakin cepat diangkat atau dibasmi itu kan semakin baik. Jadi operasi menjadi salah satu pilihan utama, terutama kalau itu masih tahap-tahap awal. Berbeda dengan turun peranakan, karena ini bukan kanker, tidak membahayakan nyawa, tapi memang mengganggu sekali untuk beraktivitas atau beribadah. Jadi pilihannya adalah bagaimana caranya menghilangkan atau mengurangi benjolannya. Itu bisa kita dorong ke dalam dengan alat yang kita sebut pesarium. Tentu jadi harus kontrol mungkin tiap 3 bulan atau secara berkala kontrol, karena memang ada benda asing. Berarti kan nggak operasi tuh. Benjolannya bisa hilang tanpa operasi. Tapi jadi ada yang harus kontrol secara berkala supaya tidak keputihan, nggak ada luka atau ada spotting, flek-flek, perdarahan gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang tidak cocok sama pesarium tadi. Nah, mungkin pilihan operasi menjadi lebih praktis karena datang dengan persiapan,
kemudian operasi, kontrol mungkin 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan habis operasi, udah gitu kan. Iya. Jadi itu pilihan. Nanti kita bisa sesuaikan dengan kondisi pasien, kasusnya, derajat keparahannya, sehingga kita tahu mana yang paling cocok dan terbaik untuk pasien-pasien kita. Ya, jadi udah spill tadi tuh, ditentukan sesuai dengan derajat, kemudian juga karakter dari pasien tersebut. Nah, sekarang kita membahas dok, untuk operasi bedah sayatan minim ini sebenarnya paling cocok tuh di rentan usia ataupun derajat keparahan berapa, bisa nggak dok dijelasin lebih Betul panjang lagi? sekali Dokter Adil. Jadi ini yang perlu dipahami sebetulnya. Kalau sekarang lagi booming tentang membahas robotik misalnya ya, atau pendekatan minimal invasif secara umum, bukan berarti semua tindakan paling bagus tuh dikerjakan dengan pendekatan dengan laparoskopi ataupun dengan robotik. Ada case selection. Jadi kasus-kasusnya pada rentang usia yang muda misalnya, let's say paling muda saya pernah mendapatkan turun peranakan sampai dengan derajat 4, artinya sudah keluar semua, itu di usia 27 tahun. Muda ya, Muda, kita muda masih sekali. hitungan muda, anak satu ngelahirin 3,7 kilo, ternyata setelah 6 bulan itu turun. Dan turunnya tuh sampai derajat 4, berarti kan kita curiga nih ada otot yang lepas atau avulsi dari levator ani. Nah, pada kasus yang seperti itu, kalau kita memakai conventional surgery, teknik pembedahan yang hanya menggunakan jaringan dia sendiri, maka kita bisa membayangkan kekuatannya tentu lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang seusianya tapi tidak memiliki kelemahan otot yang segitunya, gitu kan. Jadi kan kita perlu ada mesh atau ada jaring, ada benda asing tambahan untuk menambah kekuatannya. Karena kita berhitung secara matematis saja, life expectancy untuk perempuan, let's say di Indonesia atau di Asia Tenggara sekitar 71 tahun misalnya, dari umur 27 sampai ke 71 tahun, rentang waktu sekian lama. Kalau kita hanya menggunakan native tissue repair, jaringan dia sendiri saja, tanpa ada penguatan dari benda asing atau jaring lainnya, maka bisa saja dia akan berulang. Nah, untuk kasus yang membutuhkan longevity atau endurance yang tinggi, ketahanan yang lebih lama, di situ tuh bisa kita pakai jaring. Nah, masang jaringnya melalui pendekatan minimal invasif yang menggunakan teknologi tambahan, jadi laparoskopi ataupun robotik. Kalau pada usia 80 tahun misalnya, atau 70 tahun misalnya, dengan ada turun peranakan yang tadi derajat 4, maka kita bisa berpikir, oh kita menggunakan native tissue repair saja, menggunakan teknik vaginal, artinya transvaginal surgery, cukup. Mesh atau jaring tidak perlu kita tambahkan karena itu bisa menjadi ada risiko untuk reaksi inflammation, rejection yang kita mau hindari pada usia tua, kan, pada lansia. Kalau pada yang usia lebih muda, mungkin lebih cocok kita memakai pendekatan yang dengan mesh augmented surgery atau dengan jaring, lalu menggunakan bantuan laparoskopi ataupun robotik. Nah, tadi udah kita bahas ya tentang kriteria seleksi pasien yang bisa dilakukan operasi minim sayatan. Berikutnya Dokter Alfa, kelebihan dan kekurangan dari tindakan ini apa dok? Oh ya, jadi ini harus fair nih dok. Kelebihan dulu, kekurangan dulu. Kelebihan dulu. Bagus-bagus. Yang bagus-bagus dulu ya. Kalau untuk, karena Dokter Adil nyebutnya minim sayatan, sebetulnya pendekatan paling minimal invasif adalah pendekatan yang tadi operasinya dari bawah atau transvaginal. Karena kan sayatannya atau luka jahitannya kan memang hanya di area yang tunggul. Mau operasinya dari bawah, mau operasinya dari perut, sayatan atau bekas jahitan yang ditunggul kan selalu ada. Tapi kenapa yang laparoskopi dan robotik tetap kita bilang minimal invasif? Karena tetap lukanya, ada tambahan kan luka yang di perut tuh. Luka atau bekas jahitan yang di perutnya ukurannya lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan kalau kita operasinya dengan
konvensional artinya laparotomi, berarti pisau ada gitu ya, Dok, ya? betul, berarti ada luka operasi kayak bekas sesar ya, Oh iya. berarti ya, atau yang tegak ya, yang Iya. insisi mediana itu juga kan jadi nggak enak lah ngelihatnya kan lebih luas. Jadi minimal invasif tetap, kalau bisa pendekatannya dari bawah transvaginal itu bagus, tapi kalau kita perlu ada tambahan mesh tadi karena kita bahas kan kalau pada usia muda mungkin butuh yang ketahanannya lebih, maka kita memakai yang tadi bantuan laparoskopi maupun robotik, itu akan minim sayatannya, lebih sedikit luka operasinya, pemulihan lebih cepat, berarti pulangnya biasanya kan sehari setelahnya tuh udah bisa pulang, resume to normal activity, udah mulai bisa kegiatan ringan tuh, udah dari sehari setelah operasi sudah mulai bisa yang berjalan, beraktivitas ringan itu bisa. Itu kelebihannya. Kekurangannya dong? Kekurangannya memang karena dibantu sama teknologi, jadi cost-nya lebih tinggi. Tapi di cover sih sama BPJS kan untuk beberapa prosedur yang spesifik itu memang di cover. Cuman ya butuh waktu jadinya kan ada biaya yang perlu di cover, itu saja kekurangan yang perlu diwaspadai. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Udah ada, Dok? Iya, kita Di sudah. tempat kita aja nih, Dok. Kita sudah berhasil memberikan layanan ini kepada para perempuan Indonesia ya, memang di center kita ya di RSCM kita sudah mengerjakan, dan semoga sih kita bisa terus memberikan layanan yang terbaik untuk pasien-pasien kita ya, Dr. Adil. Ya. Baik, sekian dulu karena topiknya cukup menarik. Nanti kita sambung ke part 2. Saya Adil, pamit undur diri. Terima kasih, Dr. Alfa. Terima kasih, Dr. Sampai Adil jumpa dan di Sobat pertemuan Healthy berikutnya. Dadah.